Shalom. Shalom. Semua sehat? Gak kecapean ya kemarin hari Jumat kita sama-sama di mana saudara? Muneng. Segorejo. Bu Ida orang ini. Apa sih? Tidak seru loh. Anda tidak ada. Gak komplit masalahnya. Next time. Puji Tuhan. Wes ada yang bilang next time. Oke, next time kita bisa bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini memang secara nasional di tanggalan itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi yang pasti biar hari itu dalam hal ini kenaikan Tuhan Yesus tidak terjadi setahun sekali di hidup kita. Amin. Amin. Setiap hari kita terus mengalami Tuhan itu nyata dan Dia masih bekerja sampai saat ini. Amin. Karena memang harusnya seperti itu, saudara. Tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Ada nggak ada masalah, Tuhan harus tetap nyata. Amin. Karena tanpa pengharapan itu, saudara, ketika kita mengalami masa-masa tekanan berat, bisa saja membuat kita terpuruk, bisa saja menjadikan kita tidak berpengharapan. Maka ketika kita terus menyadari Tuhan itu nyata setiap hari hidupku, selalu ada pertolongan. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu. Karena kemenangan itu nggak hanya secara periodik, tapi setiap waktu Tuhan itu menjanjikan langit yang terbuka. Setiap waktu dan berbahagialah ketika engkau terus menyadari, membawa kesadaranmu bahwa Tuhan itu sudah membuat akses bagiku hidup berkemenangan. Nggak ada yang bisa ambil alih kecuali kita yang menyerahkannya dalam bentuk kita memberi diri untuk diakusi sama fakta dan data. Di situ loh saudara, saya bisa menikmati benar-benar open heaven itu terjadi dalam hidupku. Ada nggak ada masalah, Tuhan itu nyata gitu. Karena kan kadang-kadang tanpa kita sadari tipuan iblis itu berkata gitu. Ketika kita alami tekanan, intimidasi, distraction, itu banyak kali kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa nggak ada di jalan Tuhan. No. Walau kita merasa seperti itu, Tuhan tidak pernah mengingkari dirinya, janjinya. Dia tetap mengawal hidup kita. Kan ada orang yang bilang, jane ya, berkat Tuhan itu tiap hari enek. Nah orang sering ketika ada kebutuhan, mereka merasa, aduh Tuhan, aku harus bengok-bengok, harus jerit-jerit, harus doa tenanan iki. Nah, berarti ketika kebutuhannya tercover, tercukupi, gak perlu bengok-bengok, gak perlu doa. Nah, itu kekeliruan yang sering kali kita alami. Jadi pastikan setiap hari kita terhubung dengan Tuhan. Enek gak enek masalah, Tuhan harus tetap nomor 1. Kan seperti itu loh, Dia akan terus membawa kesadaran dalam hidup kita untuk tahu bagaimana Bapak kita itu tidak pernah tidak bertanggung jawab atas kita. Apapun kondisimu, apapun yang kau alami gitu ya, tidak berarti itu engkau sedang terpisah dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah memberi dirinya untuk dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Ya, pastikan kita terus menyadari Tuhan itu tidak pernah membuat dirinya terpisah dari diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan itu tinggal di hidup kita ini permanen. Apa saudara? Permanen. Nggak ada yang istilahnya keluar masuk, lagi seneng, berarti Tuhan Yesus enek.
Terus kalian saudara sedang susah, Tuhan bengok-bengok, Tuhan jauh gitu. Enggak. Dia terus stay dalam hidupmu. Amin. Ya, amin. Nah, hanya kita yang kadang-kadang tertutup oleh masalah persoalan, sehingga kita rasa kita ditinggal oleh Tuhan. Loh, Tuhan Yesus waktu di Getsemani yang harus teriak-teriak juga tuh. Nah gitu juga. Dia ingin memberi jalan kepada para murid dan orang-orang yang ada waktu itu untuk menunjukkan contoh bagaimana dia dalam segala hal terus mengandalkan Bapaknya. Ya. Ya, dalam tekanan, saudaraku bisa bayangkan, tekanan itu menghasilkan keringat yang seperti darah. Karena begitu tertekannya, begitu terintimidasinya, dan memang itu tujuannya si iblis. Tujuannya iblis menyodorkan padamu data dan fakta adalah supaya kita terintimidasi, terdistract dari tujuan awal Tuhan menetapkan kita. Nah, bukan berarti lalu kita teriak-teriak supaya dunia tahu, tapi lebih kepada membangun kesadaran diri kita bahwa Tuhan itu tidak pernah ninggalin kita. Amin. Itu tujuannya. Jadi saudara dalam kondisi apapun percayalah Tuhan itu tidak pernah jauh dari hidupmu. Yes. Nyanyian bilang hanya sejauh Doa. yes. Kalau tidak berdoa berarti Tuhan cek kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Makanya mari biarlah hidupkan terus roh doa penyembahan dalam hidup kita dalam bentuk ucapan syukur bagaimana Tuhan itu terus setia dengan kita, setia dengan janjinya, setia dengan perkataannya, yaitu firman-Nya yang tertulis maupun yang tersirat di hidup kita, ya. Dan pada pagi hari ini melanjutkan apa yang kemarin hari Jumat kita sudah sama-sama lihat, bagaimana Tuhan rindu tiap kita dalam sebuah keluarga itu tidak lebih kepada hidup untuk masing-masing, tapi sama-sama jenis keluarga. Istilah Jawa itu apa? Sak tundun, sak janjang. Kalau kelapa sak janjang, sak tundun kalau pisang. Itu pasti enak sing sesuatu. Nah, saudara, Tuhan tuh mau tiap kita menyadari bukan berarti ada yang lebih utama, ada yang lebih istimewa, semua sama. Amen. Dari pokoknya itu semua dapat bagian hidup yang sama. Cuma di posisi dia menyediakan seberapa tempatnya, nah segitu juga yang dia akan terima. Amen. Paham ya, saudara? Kalau kita menyediakan tempat yang kecil, otomatis berkatnya kecil. Nah, di sini perlu kita sadari berkat itu bukan hanya berbentuk materi. Tapi bisa saudara bersyukur, bisa saudara sehat, gitu kan? Bisa saudara ketemu orang yang tadinya nganyel kayak banget. Nah, saudara bisa legowo, oke, aku mengampuni dia dan menerima dia, oke, dengan berjabat tangan. Akhirnya apa saudara? Hidupmu plong, itu maunya Tuhan. Amen. Hidupmu tidak ada ganjelan, hidupmu tidak ada konflik batin, apalagi dalam sebuah keluarga. Orang boleh bilang bahwa yang kasih orang tua itu sepanjang hidup, sementara kasih anak sepanjang galah. Galah, saudara tahu ya, galah tuh yang buat nyengget pelem. Nah, itu dia, itu galah. Apa? Singgah. Nah, itu dia. Hari Jumat terus enak sing ngomong kok aku lali. Singgah. Kasih anak sepanjang singgah katanya. Itu orang ngomong, tapi yang di dalam Kristus kasih anak di antara keluarga, di antara saudara sama meneladani kasih Bapa yang tidak berkesudahan. Jadi saya menerimamu apa adanya, saudara menerima saya apa adanya, tapi nah itu catatan kakinya, sama-sama kita bertumbuh dalam pengenalan akan
Tuhan. Bareng-bareng saudara, sekadar yang kau sediakan untuk menampung pengenalan Tuhan, pengenalanmu akan Tuhan itu seberapa? Nah segitu juga. Nah itu sebabnya apa yang menjadi tugas kita? Perbesar kapasitas kita. Kapasitas apa? Kapasitas percaya kita. Jadi ketika firman dibacakan, firman diajarkan, saudara enggak, ini kan gue tantuin, gue Pak Eko. No. Semua kita butuh firman Tuhan. semua enggak terkecuali. Ya. Jadi makanya sekolah minggu juga diajari. Nah Bapak Ibu yang punya anak-anak masih dini, masih kecil, juga punya tugas di rumah, ajari anakmu. Lewat apa? Teladan hidup itu loh. Kalau saudara ngajari mereka doa, nah saudara sebagai orang tua juga harus berdoa. Nggak cuma ngajari, tapi juga nyontoni. Nah, itu dia. Dengan seperti itu loh saudara, terbangun sebuah kolaborasi, sinergi di antara keluarga. Dan tujuan lebih besarnya adalah sinergi kolaborasi dengan Bapakmu yang di surga, mewujud nyatakan apa kerinduan Tuhan atas bumi ini, atas gerejanya, seperti yang Bapak memang sudah buat rancangannya. Tuhan tuh luar biasa, saudara punya rancangan yang detil tentang diri kita, tentang hidup kita perseorangan. Tapi di sebuah kelompok pun Tuhan juga punya peta besarnya, sesuatu yang ya namanya pasal, saudaraku. Masing-masing kita menjadi bagian daripada gambar besarnya. Nah itu dia. Dengan seperti itu loh saudara, engkau memberi diri lebih lagi dipengaruhi oleh firman hidupmu. Masing-masing kita tanpa sadar sudah masuk di pasal bagian ini, nggak keliru tempat. Seperti itu loh yang hari-hari ini Tuhan mau kita lakukan. Di sebuah keluarga ada arahan dari Tuhan lewat memimpin rohani kita. Nah, dan seperti itu juga kita boleh menyatukan diri dengan apa yang menjadi idenya Tuhan yang ditangkap oleh pemimpin rohani. Ya. Bukan berarti pemimpin rohani itu lebih tinggi dari saudara, enggak. Saya juga perlu diperlengkapi dengan yang lain. Tapi itu loh yang Tuhan mau kita kerja sama. Kerja sama itu tidak ada yang menonjol, barengan gitu. Dituntaskan barengan. Nah, oke. Sekarang saya ajak kita melihat Roma 15 ayat 1 sampai dengan ke-13. Lumayan panjang, kita baca bergantian aja. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Oke, udah ketemu? Amin. Kita baca ayat 1 untuk wanita, ayat 2 untuk pria, dan begitu bergantian sampai dengan 13 ayatnya. Yuk, wanita bersama saya, ayat yang pertama, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Terus Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita
Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, lalu dari mata Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sama-sama, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara, perikopnya berjudul orang yang lemah dan orang yang kuat. Dalam sebuah keluarga memang pasti ada yang kurang dan lebih, tapi itu tidak boleh jadi bahan perdebatan. Artinya tiap kita bisa saling menerima tanpa meributkan apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi alasannya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat tiap-tiap kita ini bertumbuh ke arah yang seharusnya. Nah, perhatikan saudaraku ayat demi ayat ya. Kita cepat saja. Dikatakan ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, karena dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, karena tiga, Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara, dalam sebuah keluarga itu pasti ada plus minusnya. Itu pasti. Tapi apakah itu yang akan menjadi sebuah keluarga tercerai-berai? Nggak boleh. Kenapa? Bapaknya siji, ibunya siji, katakanlah seperti itu. Anaknya siji mari sibuke, pasti siji ono sing kaya bapaknya, siji juga ono sing campuran. Artinya, saudaraku, tiap-tiap kita itu pasti adalah plus minusnya secara pribadi. Tapi ingat baik-baik, Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia tidak mikir tentang dirinya sendiri gitu. Lah aku ini, aku ngono, ndak ada. Yang ada adalah dia melaksanakan apa yang bapaknya ingin dia lakukan. Nah, terjadi juga atas hidup kita. Kita tidak usah pusing dengan si A, si B, si C. Apalagi di dalam sebuah gereja lokal gitu ya. Kenapa? Karena teladan kita, Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri. Dia memberi diri melaksanakan apapun yang bapaknya titahkan, apa yang bapaknya perintahkan. Itu saja. Nah, buat kita, apa yang menjadi pesan spesifik dalam hidupmu? Engkau mau melakukan apa? Engkau mau mengerjakan apa? Kalau itu memang menjadi pesan Tuhan atas hidupmu, laksanakan. Amin. Dan kalau peranmu itu memang yang Tuhan tetapkan, gak usah sukar.
Tapi ingat baik-baik, kita yang lain akan dan harus menyokong, mendukung, memberi support. Supaya apa? Terlaksana di masing-masing orang apa yang menjadi titah Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas setiap isi rumah tangga. Bapak berperan jadi bapak, ibu berperan jadi ibu. Ingat baik-baik, ibu itu penolong, bukan penodong. Wanita itu penolong, bukan penodong. Dia harus bisa menyeimbangkan antara peran bapaknya dan bagaimana dia menolong anak-anaknya tumbuh. Itu spesifikasi banget, nggak bisa diambil alih oleh siapapun tuh seorang wanita. Tapi begitu juga seorang pria diberi kepercayaan oleh Tuhan sebagai kepala. Ini bicara tentang sebuah bukti aja. Kepala itu juga perannya tidak bisa diambil oleh yang lain, diambil alih oleh yang lain. Dia kepala ya, that's it. Selesai, itu tugas dia, itu tanggung jawab dia di hadapan Bapak dan kepada anggota tubuhnya. Saudara, apapun peranmu, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan di hidupmu, lakukan aja. Gak perlu saudara, enak men, kok enak men. No. Gak ada lagi yang seperti itu. Yang ada, seberapapun yang kau terima dari Bapakmu, pastikan itu yang kau laksanakan. Gak usah tengok kanan kiri, gak usah reken orang lain dapat apa, saya dapat apa, gak perlu. Kenapa? Karena Tuhan bertanggung jawab atas hidup masing-masing kau. Kita pikir kadang-kadang, Tuhan aku punya kebutuhan gede, orang tercover, orang terlaksana. Kenapa yang kayak sudah sugih tambah sugih? Nah itu keliru saudara. Kenapa keliru? Bapakmu lebih tahu apa yang mereka butuhkan, terlebih yang kau butuhkan. Bapakmu tidak pernah salah kirim. Amin. Karena bapakmu mengenal alamatmu. Dan tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Jadi yang harus kita lakukan itu membangun hidup kita konsisten, selaras dengan yang Tuhan mau. Amin. Lanjut. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5. Semoga Allah yang sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini digarisbawahi tentang Tuhan adalah sumber ketekunan dan penghiburan yang dari kitab suci. Artinya sebenarnya tiap-tiap kita ini sudah dikaruniai oleh Tuhan. Amen. Sebuah kondisi hidup yang harus kita lakukan dengan penuh ketekunan. Orang teguh itu ya dibandingkan dengan digambarkan seperti seorang petani itu loh saudara. Dia awalnya sebelum tanam padi, apa yang dilakukan dengan lahannya? Diolah dulu. Kalau yang terjadi dibajak. Nah dibajak itu tujuannya apa? Yang di bawah dinaikkan di atas, tujuannya supaya terjadi peralihan kondisi situasi hati kita ini loh. Perlu dibajak oleh firman Tuhan, diubahkan atmosfer dari hati kita, hidup kita. Supaya yang tadinya khawatir, isinya uripe mung cuma khawatir. Nah, terjadi perubahan. Mulai percaya bahwa Bapak yang di surga itu tidak pernah tidak memelihara hidup kita. Itu bukan berarti Bapak di surga pengen saudara hanya doa terus tidur, ngerti-ngerti berkat datang sendiri. Tidak gitu juga kali gitu ya. Yang harus kita lakukan terus selanjutnya bertekun dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di hidupmu. Bertekunlah di sana. Apapun itu. Dalam hal ini tentu yang benar, yang baik.
Karena dengan seperti itu lewat ketekunan kita pasti ada hasil. Ya apapun kalau engkau kerjakan dengan tekun pasti ada hasil. Ya, amin. Dan bahkan dikatakan penghiburan itu selalu datang. Amin. Asalnya dari kitab suci, dari janji Tuhan gitu. Kalau kita tekun, kita pengen dihibur, ya baca firman banyak-banyak, baca, pahami, minta Roh Kudus buka mata hati kita. Ya. Sehingga kita nih paham jalan berpikir Tuhan tuh kayak apa gitu loh, tentang rancangan Tuhan tentang hidup kita tuh seperti apa, itu kita pahami dulu. Amin. Ya. Nanti dengan seperti itu ya kayak bocah lah saudara. Kalau bocah mungkin awal-awal ramdeng dengan apa ya? Dengan pemikiran si bapak, karena namanya anak-anak kan berpikirnya model anak-anak, enaknya happy, jaluk apa turuti kan gitu. Itu anak-anak. Tapi ketika tambah gede, diajari tanggung jawab, ngerti nyapu, ngerti mulai diajari ngepel, omah dan lain sebagainya, dia bertumbuh dalam pengenalan akan bapaknya, ibunya yang menuntun dia hari lepas hari. Nah, Tuhan juga berkerinduan seperti itu sebagai bapak. Dia punya wewenang untuk didik kita, dia punya wewenang untuk kasih arahan sama kita, sehingga kebangkitan Kristus itu mengalahkan apa, saudara? Iblis, dosa, maut. Halo. Iblis, Ya, dosa, ini maut. menjadi dasar keyakinan semua kita. Iblis, dosa, dan Maut. semua kita harus pahami. Artinya nggak ada lagi iblis yang bisa mengintimidasimu, nggak ada lagi yang membuatmu menjadi takut tentang masa depanmu. Nggak boleh ada lagi. Apapun yang kau harus hadapi, hadapi saja. Karena kau yakin Bapakmu besertamu, Ya. ada di dalammu, ada di sisimu, Yes. melingkupimu dan menyertaimu. Amin. Iblis, dosa dan maut sudah dikalahkan, maka nggak ada lagi yang perlu engkau takutkan. Ya. Dan dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, terus kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kesehatian itu wajib. Amin. Amin. Supaya apa sih? Ada sebuah kondisi membuat kita bersinergi, kerjasama. Itu harus didasari oleh satu hati. Kalau nggak satu hati, siji pengen ngalor, siji pengen ngidul, nah nggak ketemu. Makanya yuk mari apapun dan siapapun yang ada dalam hidup kita, dalam hal ini memberi arahan, yuk kita mulai pahami firman Tuhan berdaulat atas hidup. Nah, dengan seperti itu loh saudara, situasi apapun itu tidak akan membuatmu kehilangan pengharapan. Ya. Lanjut ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah. Terus sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebesaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan kau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Nah, saudara perhatikan, lewat hidupmu terjadi setiap hari engkau menyadari keberadaan Tuhan dalam hidupmu, itu akan membuat terjadinya kebangunan rohani secara pribadi.
Artinya saudara akan terus menyadari Tuhan ada dalam hidupmu. Ketika engkau mulai berkeluh kesah, engkau tahu Bapakmu mendengar, dan engkau akan membuat itu berhenti. Artinya engkau tidak lagi berkeluh kesah, sudah tidak masanya. Kenapa? Karena engkau tahu Bapakmu tuh tidak usah engkau bengok-bengok, tidak usah engkau berkeluh kesah. Bapak sudah tahu apa yang engkau butuhkan. Tinggal engkau meraihnya dengan tangan iman. Sadari, Bapak di sorga, sebelum kebutuhan itu muncul, tertulis dalam kitab Injil, sebelum kebutuhan itu muncul, sebenarnya dia udah tahu engkau butuh itu. Nah, tinggal membuat yang ada di alam roh itu menjadi nyata lewat apa? Imanmu dan keyakinanmu, sehingga engkau perlu memperkatakan apa yang engkau yakini harus terjadi di hidupmu. Ingat baik-baik, Tuhan ndak iri kalau saudara jadi sugih, ndak. Tapi jangan itu jadi fokus hidupmu. Kau kerja karena pengen sugih. Dulu saya pernah cerita kayak gitu loh. Dulu saya pengen supaya orang ngereken saya, gerejaku jadi gede, jemaatku jadi banyak, ekonomi jadi terjamin, istilahnya gitu. Dan itu ternyata nonsens. Kenapa? Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan Tuhan iri kalau saudara jadi kaya, enggak. Tapi Tuhan mau fokus hati kita tidak di situ. Fokus hati kita harus tetap Tuhan. Itu yang harus terjadi. Perkara saudara direken orang of tidak, tungguin aja. Kalau engkau lurus di hadapan Tuhan, Tuhan kalau mau promosiin saudara terlalu gampang. Dan kalau engkau sudah diangkat Tuhan, gak ada yang bisa menurunkanmu. Jadi apa yang harus kau buat? Pepetlah mbak Tuhan, datangi Tuhanmu, setialah melayani Tuhanmu dalam bentuk segala macam usahamu untuk membuat Bapakmu itu disukakan. Maleakhi 4 berkata, dia akan menyayangi anak yang melayaninya. Melayani dalam bentuk apa? Bukan sebagai pemusik, pimpin pujian, lebih kepada hidup di hadapan Tuhan dengan Oke, untuk membuktikan kasih batas ya, Roma 15, kita baca Maleakhi terakhir. Maleakhi 4 ayat 17. Nah, ketemu? Sorry, bukan 4, 3, sorry, bukan terakhir. Dan 18, 17, 18. Oke, udah ketemu? Maleakhi 3 ayat 17, 18. Atau dimulai aja ayat 16 deh. Yuk kita baca bareng-bareng 16 mulai sampai 18. 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ibadah itu apakah cuma hari Minggu, Bapak Ibu? Tidak. Nah, kapan? Tiap hari. Nah, ibadah itu enggak cuma dalam seperti gini. Saudara mempersembahkan hidupmu dalam bentuk pujian, penyembahan, dan doa. Kalau doa bukan untuk Tuhan aku butuh ini, no. Lebih kepada doa bagaimana engkau membuat Tuhan suka lewat penyembahanmu, atau engkau mulai mendoakan orang lain, bukan untuk kebutuhan pribadi. Itu bukan doa, itu proposal sedang kau ajukan kepada Bapakmu di sorga. Dan sorry to say, ya
Tuhan bisa saja tanda tangani dan Tuhan bisa saja taruh di meja kerjanya ya kayak saudara ngantri sesuatu tuh loh. Apa jenenge proposalmu bisa saja ditimbun, ditumpuk gitu ya, bisa saja langsung masuk tong sampah. No. Jadi jangan ajukan proposal apapun, tapi ajukan doa penyembahanmu untuk melayani Sang Raja Bapakmu. Itu harus ya. Nah saudara, kalau kita kembali kepada Roma tadi, Tuhan mau hidupmu ketika engkau terus menghadirkan Tuhan dalam hidupmu dan kau tidak lagi ya nihil dari persoalan dirimu, doa-doa untuk dirimu tidak lagi menjadi tujuan utamamu. Ingat, orang lain melihatmu, orang lain menilaimu, patut enggak seperti itu. Ketika engkau dilihat bangsa-bangsa di luar sana seperti yang Tuhan mau, ya, itu menghadirkan sebuah KKR yang lebih. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Ingat, ke atas semua manusia itu tidak cuma untuk orang Kristen, semua orang. Lah terus masuk kabeh bahasa roh dicurahkan Roh Kudusnya atas semua orang atau atas ini bukan berarti harus bahasa roh. Tapi paling dasar kesadaran bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, itu yang penting dan terutama. Jadi untuk bangsa-bangsa bukan berarti mereka harus jadi Kristen juga, enggak. Tapi mereka mengenal bahwa ternyata Allahnya orang Kristen itu beneran ada. Walau ya kalau saudara tahu ya di medsos ada yang bilang, loh udah jadi bangkai kok dipercaya. Nah, paling tidak itu saudara tahu mereka mulai melihat. Walau mungkin komennya sadis gitu. Oke, enggak masalah sih, paling tidak kan mereka tahu Yesus pernah mati. Nah tinggal kita aja soundingkan bahwa dia sudah bangkit kok dan mengalahkan 3 unsur, iblis, dosa, dan maut. Dari artinya ketika orang mulai berpendapat ini dan itu mungkin bikin catchy gitu ya. Tapi it's okay, biarkan aja. Sampai pada satu titik ketika Tuhan berkenan, Tuhan bisa buka mata hati mereka untuk mulai tahu, aware, sadar bahwa Yesus Kristus itu tetap nomor 1. Itu nama Allah di atas segala hal. Nah, saudara, apa yang harus kita buat? Pastikan hidupmu terus selaras dengan surga. Sehingga kemanapun engkau tidak perlu pakai kalung salib atau apa, it's okay. Orang semua berkerudung, engkau tidak perlu pakai kerudung. Barang ternyata kerudung bisa bergelek, barang colongan di minimarket toh. Tapi yang Tuhan mau adalah hidupmu tuh loh menjadi terang. Ketika datang suap, datang apalah itu gitu ya. Saudara nggak kompromi dengan itu semua. Orang akan tidak mau mengakui bahwa Allah dalam hidupmu tuh bener nyotong. Saudara nggak suka tipu-tipu, saudara nggak suka ngapus-ngapusi. Hidupmu lempeng lurus di hadapan Tuhan karena kau tahu Bapakmu yang harus engkau bertanggung jawab di sana. Nah, itu akan membuat orang menyadari bahwa Allah ada dalam hidupmu. Nggak perlu diawasi gitu. Nggak perlu ditekani KPK. Ya orang hari-hari ini kan sedang terus lihat itu semua berseliweran di medsos. Yang harus kita lakukan, hidup kita harus selaras dengan yang Bapak kita sudah ajarkan. Nah terakhir ayat yang 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan
yang bersumber dari Tuhan Ya, Yesus Kristus Amen. itu akan terus melimpah di hidupmu manakala engkau terus ada dalam iman. Artinya percaya dengan semua yang Tuhan sampaikan. Amin. Bahwa itu rasanya tidak make sense dengan akal budi kita. Percaya saja gitu. Amin. Gak usah saudara piye-piye debat, apalagi saudara bisa keliru alamat. Nah, yang harus saudara lakukan, oke Tuhan aku percaya, janjimu ya dan amin. Itu saja cukup. Gak perlu, lah kok mau iso, gak perlu. Aku kan bagiannya orang-orang yang seperti Mas Tata, gak perlu. Kenapa? Karena masing-masing kita ini punya tanggung jawab sendiri loh di hadapan Tuhan. Itu pasti. Itu harus kita sadari, masing-masing kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik, lewat hidupmu terang Tuhan akan terpancar untuk orang di luar sana. Ya. Itu tanggung jawab pertama. Apa yang kau kerjakan di muka bumi ini, selagi Bapakmu mengawasimu, pastikan engkau jalan bersama Bapakmu dalam terang firman-Nya. Amin. Nah, begitu saudara akan memenuhi kamu dengan apa? Sukacita dan damai sejahtera yang bersumber dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan apa? Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tetap Roh Kudus kita butuhkan. Kenapa? Ketika saudara dalam masa-masa gelap, apalagi ya, dalam hal ini ada pergumulan dan lain sebagainya, dengar hati nuranimu. Ketika hati nuranimu ngomong, itu Roh Kudus. Ayo, mulai saudara ingat baik-baik ya, ketika engkau sedang kelingan, orang bikin saudara kecewa, orang bikin saudara sakit hati, pasti ada naik kata-kata, ngono kuwi gak perlu gagas, ngono kuwi harus dibuang. Itu Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus akan selalu mengingatkanmu untuk tidak tinggal di area konflik batin. Kenapa Tuhan mau engkau bebas, engkau merdeka, termasuk dari konflik batin, segala bentuk emosi negatif. Tuhan mau membebaskanmu dan Tuhan ingin pakai hidupmu untuk jadi terang dimanapun kau berada. Tanpa kompromi loh ya. Sehingga dengan seperti itu saudaraku, Kristus walau mereka mulutnya mungkin terkunci, tidak berani ngakui, tapi hati kecil mereka ngakoni kok. Yang percaya kepada Tuhan itu hidupnya lempeng, nggak bisa dipermainkan dan nggak bisa diajak main-main. Itu harus dan mutlak. Dengan seperti itu bangsa-bangsa dikatakan akan bermazmur bagi namanya, akan bersukacita, akan memuji Tuhan. Bahkan di ayat 12, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Taruh dari Isai, pangkal Isai. Ini sesuai dengan janji Tuhan kepada Isai bin Daud, yaitu Daud ya. Tuhan berjanji kepada Daud bahwa tahta Daud akan terus selama-lamanya. Nah, itu janji awal Tuhan kepada Daud, kepada keturunanmu sampai selama-lamanya tahta Daud itu tetap ada. Tapi pada kenyataannya, bagaimana saat dipimpin oleh anaknya Daud, yaitu Salomo, kerajaan pecah jadi dua. 10 bangsa jadi Samaria, Israel, dan 2 bangsa jadi Yehuda. Nah, saudaraku, lihat di situ. Kayaknya mustahil, kayaknya tidak terjadi, itu janji Tuhan. Sampai Tuhan membangkitkan Yesus Kristus yang adalah keturunan dari Yehuda. Dari apa tadi disebut, taruh pangkal Isai. Nah, dari situ loh saudara, Tuhan kalau sudah ngomong nggak ada yang bisa membatalkan. Tuhan kalau sudah janji, dia pasti akan menepati, akan menyelenggarakannya. Apapun rintangan, masalah dan persoalan, nggak ada yang bisa menggugurkan janji Tuhan.
Ya. Dari situ apapun janji Tuhan atas hidup masing-masing kau, pastikan kau terus terhubung di situ dan kau terhubung dengan pemilik janji itu sendiri. Mari kita datang kepada Kristus. Oh Tuhan, terima kasih Bapakku. Kira masya katakan, kira andara lama yang shekini makaralase. Oh Bapakku, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri janjimu bagi kami dan kau beri kami kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Terima kasih. Ikara lapas katakan darah lamanya. Ya lama ya syakata. Yuk masing-masing kita merenung, ambil waktu sejenak untuk apa yang kau terima hari ini, firman Tuhan. Pastikan itu yang berbicara kuat dalam hidupmu. Dan kau bisa doakan itu supaya firman itu terjadi atas hidupmu. Ayo ambil waktu. Mungkin kau mulai berkata-kata, ayo renungkan tadi apa yang terdengar di telingamu, apa yang kau terima dari Bapakmu dari segitu banyak ayat firman. Bisa pun apa paraseke, para pasien nata para pasaka. Ya rata konara lama ya seke, rata konara lama ya sande dunia baraka para lama. Yes Tuhan, lakukan penyelarasan atas hidup kami dengan kami merenungkan firman-Mu, dengan kami memperkatakan bahkan mendoakan firman-Mu Tuhan. Kami tahu janji-Mu ya dan amin. Biar itu termeterai dalam hidup kami dan kami alami apapun yang menjadi janji-Mu. Kata para lapas syekene maka ora kata pasenda yunakia para laseke ura kana mana kata pandre maka lasaka. Oh Jesus, biar raya lama yang sekene maka oh kata para lapas sekene maka tabana. Oh Jesus, oh kami mulai belajar Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, mendoakan perkataan-Mu, biar itu terjadi, termeterai di hidup kami Bapa, dan kami terus menikmati surga yang terbuka di hidup kami. Wikano hata karala pasyande, wimaso aparona telasikieda. My God, Mapuna terela pasuku, my nigota marana syakataka, my God, mitioreta para lapasapa dene, mobi peraka syaka, terus berkata-kata, terus berkata, terus ungkapkan kerinduan hatimu untuk alami apa yang menjadi janji Tuhan bagimu secara pribadi. Bagi keluarga Suratin apara lapasyaka Wikano tamana para lapasyaka. Biar turun anugerah-Mu atas setiap kami, turun dan bekerja Tuhan anugerah-Mu, supaya makin hari kami makin mengenali rencana-Mu atas hidup tiap pribadi kami. Oreken apara losakane makata pasane. Oh God, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kurala pasyaka takana yang seke, nikata takana pasoko nanti bipio tara pasyeke. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, God. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan
biarlah kesadaran akan kehadiran-Mu di hidup tiap-tiap kami terus bekerja, terus mengingatkan kami bahwa Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami piatu Tuhan. Engkau telah kirim Roh Kudus-Mu, maka itulah pribadi-Mu yang ada selalu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu yang terus membawa kami, menyadarkan kami Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tinggal permanen di hidup kami lewat ketaatan dan kesetiaan kami Tuhan. Kami terus dibawa naik, tidak turun, dan kami membawa orang lain juga, bangsa-bangsa melihat Tuhan lewat hidup kami yang taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang luar biasa untuk kami menyatakan kasih-Mu, untuk kami menyatakan anugerah-Mu kepada lain orang, bangsa-bangsa lewat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup tiap kami, terus terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kami, terus berkata-kata firman ini dalam hidup kami. Oh Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dan mencintai kami. Bahwa kami itu lebih mencintai, bahwa kami itu terus menaati arahan-Mu lewat hati nurani kami yang terhubung dengan-Mu, yang terus berkata-kata menuntun hidup kami untuk taat dan tekun dengan apapun perintah-Mu, dengan apapun arahan-Mu Tuhan. Urakala pasya katakan karalamaya sekini kurami arata para pasya katakan. Yesus, Yesus, kasih-Mu yang penuh darah kasih kami, kasih-Mu yang dahsyat mencintai kami Tuhan, yang tak terbalas oleh apapun juga, yang tak terhingga dalam hidup kami. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Rakan-rakai para masyarakat. Bapakku berdoa, anak-anak-Mu yang tengah alami pergumulan, sadarkan kami, Engkau tetap ada bagi kami, Engkau tetap nyata untuk kami. Bahkan keluarga kami yang selama ini berpaling daripada-Mu, kasih-Mu juga pakai kami untuk mengalirkan kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan, mengalirkan kasih-Mu bagi mereka yang Tuhan juga sayangi. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau kiranya tilik lawat dan tolong hidup tiap-tiap kami. Puji nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi dan keberadaan, Tuhan mau Engkau terus setia dengannya, dan Dia juga terus nyata setia bagimu. Terus tinggal dalam anugerah-Nya, terus hidup di dalam kemurahan. Dahulukan Tuhan-Mu, taati arahannya, dan bahkan berkemenangan selalu di dalam Dia. Malah anugerah-Mu, malah kasih setia-Nya, jadilah terang kemanapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara. Jadi kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih. Kemarin acara Paskah hari Jumat terselenggara dengan sukses, dengan luar biasa. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya mengingatkan kembali, ini harusnya
itu ya Pak Ketua sambutan ya. Nah, oke. Nah, kemudian beberapa hal yang mau kami umumkan. Yang pertama adalah gerakan tersebut setiap hari Senin